Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi adab akhlak ini masuk pada bab 4 sayangnya, yaitu adab terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adab yang pertama yaitu melaksanakan dan menghidupkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis riwayat Muslim nomor 2351 dijelaskan bahwa barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi contoh yang baik ini contohnya yaitu mencontohkan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ya, anti ini makan pakai tangan kanan, lalu dilihat oleh adiknya kalian, kemudian dicontohkan oleh adiknya kalian, maka kalian mendapatkan pahalanya adik kalian yang mencontohkan tersebut tanpa mengurangi pahala adik kalian, gitu ya, sesederhana itu. Dan yang kedua dijelaskan tuh pula bahwa barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Jadi ini contohnya yaitu perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ini misal ya, orang malam Jumat itu kan harusnya disunahkan baca Al-Kahfi. Lalu ada orang yang membaca Yasin, itu salah ya. Jadi harusnya baca Al-Kahfi. Terus bid'ah berikutnya yaitu mengaji di kuburan, sholat di kuburan, itu salah sayangnya, tidak dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Lalu yang kedua, adab yang kedua yaitu tidak meremehkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Al-Fath ayat 8-9 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan petang. Itu makanya ada zikir pagi dan petang sayangnya. Jadi diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis berikutnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Misalnya ada orang yang membenci orang yang memakai cadar, maka itu bukan termasuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang membenci orang yang celananya cingkrang, itu juga bukan golongannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, mengucapkan salawat dan salam ketika menyebut dan mendengar nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintahnya Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun waktu diperintahkan untuk bersalawat secara khusus yaitu ketika disebut namanya. Misalnya ada orang menyebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita yang mendengarnya pun harus bersalawat juga. Dan dalam sholat setelah tasyahud akhir, setelah tahiyat gitu. Dan ketika masuk dan keluar masjid pada siang hari Jumat dan malamnya, dalam sholat jenazah setelah takbir kedua, sebelum berdoa. Nah, ada adab sebelum berdoa itu pertama memuji nama Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua yaitu mengucapkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya dalam kunut witir dan setelah mendengar azan dan ketika duduk di majelis. Jadi sayang ketika kita banyak bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ada kemungkinan besar kita akan berada di dalam bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya di dalam surga. Amin Allahumma amin. Gitu sayangnya. Jadi mari kita jalankan adab-adab terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.